overview-nya ya, ringkasannya. Kita lanjut untuk selanjutnya. Nah, bentar. Jadi secara TCM, kalau medis, ya sebentar, kalau medis dulu ya. Kalau medis itu kemarin kan penyebab stroke, penyebab stroke itu kan cuma adanya sumbatan ya, sumbatan aliran darah menuju otak. Jadi aliran darah menuju otak ini ya terserah dimanapun dia, yang akhirnya dia akan menyebabkan sumbatan. Intinya kan ini aja. Atau mungkin terjadi yang selanjutnya tambahannya terjadi pendarahan atau pendarahan di sini. Tapi yang utama kan awalnya tetap terjadi sumbatan. Jadi medis itu tidak memperhitungkan yang lain ya. Dia hanya menyoroti untuk kejadian itu saja kalau stroke itu. Cuma dari TCM itu beda. Secara umum itu ada empat ya, empat etiologinya itu ada empat penyebab ya. Jadi empat penyebab. Yang pertama, tak kasih note per satu itu ya. Yang pertama itu ini stres emosional. Tak baca dulu yang ini. Stres emosional dan kerja berlebihan. Ini yang pertama. Jadi stres dan ditambah kerja yang berlebihan. Yang kedua itu pola makan yang tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur ditambah kerja fisik yang berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan. Nanti seperti apa? Habis ini tak jelaskan. Yang ketiga, penyebabnya itu adalah aktivitas seksual yang berlebihan. Jadi orang yang mengumbar hasrat seksual, nah, itu juga jadi penyebabnya. Ditambah istirahat yang tidak cukup. Yang keempat, itu penyebabnya kerja fisik yang berlebihan dan istirahat yang tidak cukup. Nah, ini yang keempat ya. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Kerja yang berlebihan dan terutama emosional ini ya. Ini dulu tak bahas. Saya tak hapus dulu ini. Jadi kerja yang berlebihan dan stres yang tinggi itu dia akan menyebabkan defisiensi yin pada ginjal. Nah, ini ya. Jadi stres emosional yang tinggi itu menyebabkan apa namanya? Defisiensi yin pada ginjal. Dan pada saat ini tidak tertangani, dia akan menuju defisiensi yin pada liver dia. Jadi defisiensi ginjal itu kalau dia tidak ditangani, dia akhirnya berkembang menjadi defisiensi yin liver. Ditambah yang liver yang menjulang, yang liver yang menjulang. Jadi kondisi ini terus berkembang, enggak berhenti saja kalau enggak ditangani secara cepat. Makanya stroke itu sebenarnya waktu itu juga sangat menentukan ya, sangat menentukan. Pada saat ini juga tidak tertangani, jadi defisiensi yin ginjal itu akan berkembang menjadi defisiensi liver ditambah yang apa bergejolak ini yang menjulang ke atas. Dan pada saat ini tidak ditangani, dia akan menyebabkan angin liver. Nah, ini angin liver, dia menyebabkan angin liver. Dan kalau ini tidak ditangani juga, ini dia akan berkembang menjadi apopleksi. Apopleksi, terus apa namanya kekacauan mental dan yang satunya kelumpuhan. Kelumpuhan.
Jadi awal mulanya di sini ya, awal mulanya defisiensi yin pada ginjal. Ini perjalanannya seperti itu. Oke. Sedangkan yang nomor 2, kita bagi yang nomor 2 itu menjadi ini ya, pola makan yang tidak sehat atau pola makan yang tidak benar, pola makan yang tidak teratur gitu aja lah, tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur itu dia akan menyebabkan kelemahan pada limpa. Nah, jadi makan yang tidak teratur itu menyebabkan eh, kelemahan pada limpa. Ya makan tidak teratur itu kebanyakan kalau orang-orang sekarang itu ya biasanya sukanya itu yang berlemak plus manis. Jadi suka yang minyak-minyak dan yang manis, manisnya itu over. Nah, semuanya itu kan ini menekan limpa dia, melemahkan limpa. Dan kalau limpanya ini lemah, dia akan mudah terbentuk dahak. Nah, kalau sudah limpanya itu lemah, pasti dahaknya akan segera muncul. Nah, kalau dahaknya muncul itu biasanya orangnya itu rawan obesitas, obesitas di sini. Jadi orangnya itu mudah gemuk. Nah, itu mudah gemuk. Jadi orang yang gemuk itu biasanya ya suka makan yang manis dan berlemak. Terus yang berhubungan dengan stroke itu dahak ini menyebabkan mati rasa. Nah, ini mati rasa. Iya, jadi nanti kalau ada pertanyaan kenapa kok timbul kebas-kebas, ya itu sebabnya adalah ini ada dahak di situ, ada faktor dahak di situ. Mati rasa, kekacauan mental, kekacauan mental dan yang selanjutnya ini yang paling penting nih afasia. Nah, afasia. Jadi kalau dahak itu dia dibawa atau dipompa sama jantung menuju ke rongga sensoris di otak, ya biasanya orangnya akan mengalami afasia. Jadi tidak bisa bicara atau kalau bisa bicara ya seperti orang biasanya kalau orang Jawa itu bilangnya pelo atau cadel. Jadi ya nggak jelas ya bicaranya itu. Karena orang stroke itu kadang kalau ngomong itu ya enggak, enggak bisa dimengerti kadang itu. Itu penyebabnya adalah ada yang menyumbat di area sensoris. Nah, itu yang nomor 2 ya. Jadi pola makan yang tidak teratur. Bagaimana kalau kerja fisik yang berlebihan? Kerja yang berlebihan. Ya. Kerja yang berlebihan ini sama juga. Jadi orang yang biasanya ini suka angkat-angkat berbeban yang berat atau suka lembur yang terus-menerus, dia ndak dapat istirahat yang cukup. Nah, itu tubuhnya sudah limit tapi masih dipaksa untuk bekerja. Itu dia juga akan ini apa namanya? Melemahkan limpa. Ya, kalau sudah melemahkan limpa ya pada akhirnya nanti dia akan ini akan terbentuk dahak nantinya. Ini termasuk orang yang suka olahraga ya. Jadi orang yang suka olahraga tapi diporsir itu ya limpanya rawan kena. Olahraga itu memang boleh, cuma harus diatur ya. Jadi kalau sudah berlebihan itu juga tidak bagus. Dia nanti akan dalam jangka panjang akan merusak limpa. Seperti itu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu bukan malah bermanfaat, tapi malah malah merusak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah hapus dulu. Aktivitas seksual ya. Yang ketiga ini aktivitas seksual. Saya sebentar tak arahkan ke sini. Tak bawa ke sini aja. Nah, aktivitas seksual yang berlebihan itu akan melemahkan ini ya, melemahkan esensi ginjal. Nah, jadi aktivitas yang terlalu berlebihan itu eh, esensi ginjalnya itu akan cepat habis. Nah, apa yang terjadi pada saat mengalami esensinya mengalami penipisan, ya, itu
pada akhirnya dia akan mengalami penyusutan atau mengalami kekurangan sumsum. Ini kekurangan sumsum. Nah, di sini. Jadi kalau orang apa mengumbar syahwat, suka beraktivitas seksual secara berlebihan itu menyebabkan kekurangan pada sumsumnya. Kalau sumsumnya ini dia tipis atau dia tidak optimal, tidak tidak cukup, maka sumsum ini gagal menutrisi darah, gagal menutrisi darah. Jadi, sumsum itu berperan di area darah dia ya. Jadi tidak bisa menutrisi darah si sumsum karena dia tidak cukup. Jadi pada saat darah ini tidak ternutrisi, maka dia menjadi defisiensi ya ini ya, menjadi defisien ya darahnya ini. Nah itu dia akan menyebabkan statis, statis darah. Ya, darahnya madep, macet. Nah inilah yang menyebabkan sensasi nyeri biasanya, nyeri di seluruh tubuh atau di area tertentu, area tertentu. Jadi kalau ada orang yang stroke itu mengalami nyeri-nyeri atau mungkin mengeluhkan nyeri di kakinya atau apa ya, bisa kita curigai ya memang di situ ada aliran darah yang macet atau statis. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini taruh di sini aja. Kerja yang berlebihan ya. Kerja yang berlebihan itu melemahkan otot ya nih. Melemahkan otot. Nah, melemahkan otot salah satunya, terus melemahkan tadi itu melemahkan limpa atau spleen. Terus juga dia melemahkan meridian. Melemahkan meridian. Nah, pada saat ini semuanya lemah, terutama limpa ya, dia tidak cukup memproduksi darah. Memproduksi darah. Jadi limpa itu kalau dia lemah, dia tidak cukup untuk memproduksi darah. Jadi hati-hati pada saat kerja yang berlebihan ya. Dia kerja yang berlebihan itu dia akan menghantam limpa. Jadi kalau limpanya itu tidak mumpuni, maka tidak bisa memproduksi darah secara cukup. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan defisiensi darah. Defisiensi darah. Nah, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, defisiensi darah itu akan menyebabkan ini angin internal. Angin internal. Nah, kalau angin internal itu dia ketemu dengan angin eksternal, maka terjadi yang namanya kelumpuhan. Kelumpuhan atau hemiplegia. Jadi kerja berlebihan yang di sini yang dimaksudkan itu ya termasuk yang tak sebutkan tadi ya. Jadi terutama itu berkaitan dengan beban. Jadi orang-orang yang misalkan kayak kerjanya itu di mana di eh, tempat yang sifatnya itu angkat-angkat berat atau kuli dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan ini limpanya tertekan. Selain limpa, ototnya juga ini eh, tertekan juga dan meridian. Itu kalau dia ndak dapat istirahat yang cukup, itu akan perjalanan ini akan terus dia. Jadi mulai dari tidak dapat memproduksi darah secara cukup, yang menyebabkan defisiensi, dan pada akhirnya dia menyebabkan angin. Jadi
saya itu ada beberapa contoh ya, dari orang yang kerjanya itu nyopir atau kerjanya itu ini apa driver material. Di siang malam itu kerjanya itu ya hampir hampir kurang istirahat karena harus masuk hutan, masuk apa tempat-tempat yang jauh seperti itu. Terus dikejar target juga. Akhirnya dia kerjanya itu diporsir, istirahatnya tidak cukup, makannya juga amburadul. Nah, pada saat dia istirahat, tertidur itu beberapa kejadian itu sering kali serangan stroke itu dari situ. Jadi habis kecapean, dia kelelahan itu tiba-tiba bangun sudah kena stroke. Nah, itu sering kejadian seperti itu. Jadi ini kan menandakan bahwa si orang itu selain kelelahan, dia juga terkena angin karena dia di perjalanan dan sebagainya, dia nyopir seperti itu, ya kena terpapar angin dari luar. Nah, pada saat dia tidur, dia bangun itu sudah badannya tidak bisa digerakkan atau terjadi mungkin kalau di wajah ya bel palsi, mencos wajahnya. Itu sering kejadian seperti itu. Jadi secara TCM itu memang beda-beda ya ininya, apa etiologinya atau penyebabnya. Jadi ndak cukup hanya apa namanya terjadi sumbatan. Nah, itu ndak seperti itu kalau di TCM itu. Tergantung di mananya ininya, apa yang dominannya, apakah di faktor stres, apakah di faktor pola makan, apakah di faktor